Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, seperti tadi dikatakan, tidak ada manusia yang super. Tidak ada manusia yang super. Semua manusia, setiap manusia pasti pernah mengalami masa-masa, mungkin masa-masa yang terburuk di dalam kehidupannya. Dan mungkin kita bisa mengingatnya, bagaimana mungkin dulu kita mengalami masa-masa yang susah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat masa lalu itu tidak selamanya keliru, betul ya? Mengingat masa lalu, mengingat masa-masa di mana dulu pernah kita hidup seperti apa, itu tidak selamanya merupakan satu kesalahan. Ada kalanya ketika kita mengingat masa lalu kita menjadi termotivasi, kita menjadi bersyukur, kita menjadi semangat kembali untuk menjalani hidup. Mungkin kita mengingat dulu hidup saya begitu susah. Lalu kalau sekarang kita bisa melihat situasi kita, kondisi kita seperti ini, kita akan merasa puji Tuhan. Ternyata Tuhan menolong. Mungkin ada kita yang mengingat masa lalu, saya dulu begitu suram, begitu kelam, penuh dengan dosa, bergelimang dosa. Tetapi ketika sampai ada saat ini, mungkin kita akan mengatakan, puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan saya. Dan saya mau berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, mungkin kita memiliki satu sikap, kita semakin hati-hati supaya apa? Supaya masa-masa itu tidak terulang. Betul ya. Jadi mengingat masa lalu tidak selamanya itu merupakan satu kesalahan. Kadang-kadang kita dibawa untuk semakin hidup, semakin semangat menjalani hidup, semakin berhati-hati, terus berjuang dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara mengenai masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, bahkan mungkin ketika kita berbicara mengenai masa-masa terburuk, semua orang itu pernah mengalami satu masa yang terburuk di dalam kehidupannya, tidak terkecuali. Semua orang itu pernah mengalami satu masa terburuk di dalam kehidupannya, yaitu ketika di mana dia hidup dikuasai di dalam dosa. Ya. Ketika dia hidup dikuasai di dalam dosa, itu adalah masa-masa terburuk. Ketika orang itu mati secara rohani, itu adalah masa di mana kita tidak mau tunduk kepada Tuhan, masa di mana kita tidak mau datang kepada Tuhan, masa di mana kita menjadi musuh Allah, masa di mana kita terpisah dengan Allah. Nah, itu adalah masa-masa yang terburuk yang semua orang pernah mengalaminya. Tapi puji Tuhan. Kenapa? Jikalau kita ada sampai dengan saat ini, kita ada di tempat ini semua karena Tuhan sudah mengubahkan semuanya. Tuhan sudah mengangkat kita. Dulu kita hina, sekarang kita dimuliakan karena penebusan di dalam Kristus. Dulu kita adalah pemberontak Tuhan. Dulu kita adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa, dikuasai dosa. Tapi puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita diangkat menjadi orang-orang yang dikatakan kita layak bisa menyebut Allah sebagai Bapa kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar satu tema, kerusakan luar dalam, yang akan kita ambil, yang kita bahas dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama 3 ayat ini. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Sudah menemukan? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu bagian yang kita baca ini adalah satu nasihat dari
Rasul Paulus ketika dia mengingatkan jemaat Efesus supaya tetap tinggal di dalam Tuhan, supaya mereka tetap hidup di dalam kekudusan Tuhan. Rasul Paulus mempergunakan satu cara bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kembali masa-masa lalu, status orang-orang Efesus sebelum mengenal akan Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini merupakan satu hal yang penting menurut Paulus pada waktu itu. Kenapa? Karena jemaat Efesus, kalau kita lihat sejarah kota Efesus, ini adalah satu kota yang cukup besar dengan penduduk yang di sana dikatakan penuh dengan kedurjanaan, penuh dengan dosa, penuh dengan perzinahan. Bahkan kalau kita melihat kota Efesus, di sana dikatakan perzinahan, pelacuran itu bukan hanya diakui sebagai sesuatu yang biasa, yang dilegalkan, bukan. Tapi ketika mereka melakukan pelacuran, ada satu tempat mereka bisa melacurkan diri. Mereka anggap itu adalah satu bentuk bukti penyembahan kepada dewa-dewa mereka. Dan jemaat Efesus tinggal di tengah-tengah lingkungan yang seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setan terus bekerja, terus berusaha membawa orang-orang percaya pada kesesatan. Bahkan ini juga terjadi sebetulnya bukan hanya pada zaman Efesus, tapi juga sekarang, betul ya. Setan terus bekerja dari dulu sampai sekarang untuk membawa manusia kepada kesesatan, untuk membawa manusia pada pemberontakan kepada Allah. Nah, ironisnya saudara-saudara, bukan hanya pada masa itu, tapi kalau kita lihat pada masa sekarang, kita yang dulu hidup dalam kesesatan, lalu kita telah dimenangkan, lalu telah diselamatkan. Nah, ternyata apa? Masih sering tergelincir dalam dosa dan kesesatan yang ditawarkan oleh iblis. Masih banyak orang-orang Kristen yang dulu hidupnya sudah sesat, memang sesat, lalu telah dimenangkan, diselamatkan, tapi masih tergelincir dalam dosa dan kesesatan yang ditawarkan oleh iblis, yang sebenarnya iblis itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Bukan hanya masih sering, tetapi kalau kita melihat beberapa orang masih suka berkacang di dalam dosa. Masih banyak orang Kristen yang mengeraskan hati, berulang kali mungkin mendengarkan firman Tuhan, berulang kali mungkin mendengar teguran dari Tuhan, tetapi tidak mau berubah, terus hidup di dalam dosa, Nah, ini merupakan satu ironi, saudara. Mengapa kita terus-menerus jatuh dalam dosa dan kesesatan yang ditawarkan oleh iblis? Bukankah kita harus hidup di dalam kebenaran? Bukankah kita harus meninggalkan cara hidup yang lama? Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan hidup kita adalah seperti sebuah pertandingan, itu betul. Ya, kita hari lepas hari kita bertanding, kita melawan iblis, kita melawan untuk terus iblis itu tidak membawa kita. Kita berjuang terus untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus melihat situasi jemaat Efesus yang demikian, kita bisa melihat di dalam bagian ini, kalau kita membaca di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, sebetulnya ada dua kabar, saudara ya. Paulus memberikan dua kabar di sana, ayat 1 sampai dengan yang ketiga, yang nanti kita akan pelajari. Paulus ingin mengatakan ini loh, kondisi manusia di bawah dosa itu seperti apa. Kondisi manusia di bawah dosa itu seperti apa. Lalu dalam pasal 4 sampai dengan yang ke-10 kita melihat di sana kondisi manusia yang sudah mendapatkan anugerah itu seharusnya seperti apa. Hidup yang bagaimana orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, strategi ini dilakukan oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena tanpa mengerti dan mengakui keadaan kita dahulu yang tanpa harapan, kita tidak akan mampu menjadikan Allah sebagai satu-satunya harapan. Tanpa kita mengerti saya dulu itu seperti apa ya, kita akan sulit untuk memiliki pengharapan. Oh, pengharapanku adalah Tuhan. Tanpa kita mengerti statusku dulu seperti apa, kita akan sulit untuk memaknai hidup-hidup yang akan datang.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibaratnya seperti ini, ya. Orang itu akan merasa bersyukur dan menikmati hidup yang sehat jika manusia itu mengingat betapa menderitanya waktu tidak sehat atau waktu sakit. Betul ya? Orang itu akan merasa bersyukur, lebih bersyukur dan menikmati hidup yang sehat jika orang itu mengingat betapa menderitanya pada waktu tidak sehat atau sakit. Orang itu akan menghargai, mengapresiasikan kehidupan itu dengan sedemikian rupa. Saya kasih contoh. Orang mungkin ada yang seneng misalkan makanan yang berlemak. Terus dinasihati, jangan banyak makan berlemak ya. Nanti kamu kolesterol, itu nanti bisa stroke ya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan, enggak kok aku sehat-sehat saja kok, gitu ya. Enggak kok aku sehat-sehat saja. Lalu dia mungkin akan terus makan itu. Tapi bandingkan dengan orang yang pernah sakit stroke, lalu mulai makan, lalu Bapak ingatkan, saudara-saudara ingatkan, hati-hati loh, dulu kamu pernah rasa sakit stroke loh ya. Enggak, enak sekali. Pasti orang itu akan responnya beda. Ya. Orang yang dinasehati, kamu jangan makan makanan yang bisa menimbulkan darah tinggi, mungkin akan merasa enggak apa-apa kok, aku sehat. Akan lain kalau kita menasihati orang yang pernah merasakan sakitnya darah tinggi seperti apa. Pasti dia akan menjaga pola makan ya, tanpa diingatkan mungkin dia akan menjaga istirahat, pola makan, menjaga kesehatan supaya apa? Supaya dia tetap sehat. Kenapa? Karena mengingat, waduh dulu rasanya sakit, nggak enak pada waktu darah tinggi misalkan, pada waktu stroke misalkan dan lain sebagainya. Nah kurang lebih seperti itu. Paulus sekali lagi mengingatkan, kamu dulu itu seperti ini loh. Hidupmu sebelum kamu mengenal Tuhan itu seperti ini. Di dalam ayat 1 sampai dengan yang ketiga yang akan kita baca. Nah ada 3 petunjuk saudara-saudara yang menggambarkan betapa parahnya kondisi rohani kita dahulu. Betapa parahnya kerohanian kondisi manusia dahulu. Ya, sebelum manusia itu mendapatkan anugerah Allah. Ada 3 petunjuk yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama di dalam ayat yang ke-1 saudara-saudara. Di sana dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati, pelanggaran-pelanggaran dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar mengenai bagian ini, kematian yang dimaksud itu apa sih? Mati di dalam hal apa? Di dalam iman Kristen mengajarkan bahwa kematian yang sejati itu bukanlah masalah kematian fisik. Mati fisik itu hanya terpisahnya tubuh dan roh. Tetapi kematian yang sejati, yang jauh lebih mengerikan, itu adalah kematian rohani, di mana manusia itu terpisah dari Allah. Manusia terpisah, manusia terbuang dari hadirat Allah. Bahkan manusia menjadi musuh Allah. Itu yang paling mengerikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kematian rohani ini jauh lebih mengerikan daripada kematian fisik. Dahulu sebelum kita percaya kepada Kristus, sebelum kita bertobat, sebelum kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita mati. Kita terpisah dari Allah. Kita tidak dapat melihat kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah. Kita tidak ada kerinduan untuk datang kepada Allah. Bahkan lebih cilaka lagi, orang yang mati secara rohani tidak sadar bahwa dirinya sedang butuh Allah, butuh keselamatan itu. Mati saudara-saudara, satu gambaran di mana keadaan yang tanpa daya sama sekali. Kematian adalah ketidakmampuan di dalam arti yang paling absolut. Gambarannya seperti mayat begitu Bapak Ibu ya. Mayat atau orang yang sudah mati itu benar-benar tidak bisa merespon apa-apa ya. Panca indera yang paling peka dikatakan kan hidung, ya, betul ya. Mau cium apa aja, tapi juga paling gampang bosen sih hidung itu, ya. Mungkin ada orang yang selama hidupnya itu suka sate misalnya, ya.
Itu aroma sate kan bisa menyebar kemana-mana ya. Kalau kita lewat cium bau sate aja kadang-kadang sudah kenyang. Itu ya. Mungkin orang itu suka sekali sate. Mungkin dia di sini satenya di Bendungan Jagir itu sudah bisa mencium karena saking sukanya. Tapi kalau orang itu sudah mati, secara medis mati tidak berfungsi. Lalu mayat itu di sampingnya itu ada orang-orang kipas sate, dia bisa respon nggak? Nggak bisa, saudara-saudara. Kalau dia benar-benar mati, walaupun mungkin ada satenya ditempelin di situ, nggak akan respon dia. Nggak akan respon. Mungkin dia suka bakso misalkan, walaupun ada bakso di sampingnya dia nggak akan respon, karena sudah mati, benar-benar mati. Nggak ada ceritanya saudara-saudara orang yang mati lalu saudaranya ingat, oh dulu dia suka sate, ayo kita bawakan sate, terus dipiti terus langsung hidup lagi, itu nggak ada saudara-saudara. Itu pasti horor saudara. Mati, benar-benar tidak bisa respon sama sekali, absolut tidak bisa respon. Nah ini yang dikatakan di dalam bagian ini saudara, mati secara rohani, benar-benar tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah, tidak bisa melihat kemuliaan Kristus. Bahkan saudara-saudara, mereka seringkali tidak menyadari dan tidak mengakui kebutuhan mereka akan keselamatan. Mereka nggak sadar saudara-saudara, nggak sadar. Nah ini kondisi manusia sebelum Kristus selamatkan, mati secara rohani, terpisah, terbuang, menjadi orang yang terhina, menjadi orang-orang yang siap dimurkai. Ini mati secara rohani. Ada orang mengatakan saudara-saudara, bedanya orang Kristen sama orang di luar Kristen, atau orang percaya sama dengan orang di luar percaya. Kalau orang Kristen itu mengalami dua kelahiran, dua kematian. Ya, maksudnya apa? Ya, dua kelahiran itu kelahiran secara fisik, lalu kelahiran secara rohani, lahir baru. Tapi dia juga pernah mengalami yang namanya kematian secara fisik pasti, tapi dia juga pernah mengalami kematian secara rohani. Tapi puji Tuhan, dia sudah dihidupkan dalam kelahiran baru. Nah bedanya kalau orang luar gimana? Kalau orang luar itu dia mengalami satu kelahiran, tiga kematian. Akemen kematiannya ya. Ya, satu kelahiran secara fisik, tapi dia tidak pernah merasakan kelahiran secara jasmani rohani. Tapi kematiannya dia tiga alami semuanya. Kematian fisik, ya pasti jelas dia mati. Kematian rohani, kondisinya memang dia mati rohani. Lalu kematian kekal yang mengerikan, yang berlangsung terus-menerus di dalam neraka, terpisah dengan Allah. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu gambaran ya, mati secara rohani. Kondisi kita terpisah, terbuang, menjadi musuh Allah, dan kita dimurkai. Kalau kita membaca di dalam Roma 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-18, mari kita melihat sebentar. Roma 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-18. Rasul Paulus mengatakan ya, semua orang itu berdosa. Semua orang berdosa. Satu gambaran orang-orang yang berdosa itu seperti apa? Nah, di sini dikatakan ayat yang ke-10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Satu kondisi yang digambarkan oleh Rasul Paulus, mati secara rohani. Kerongkongan mereka penuh dengan kemunafikan, licik, mereka tidak ada damai, mereka bahkan tidak mau datang pada Allah, bahkan mereka dikatakan memberontak Allah dan lain sebagainya. Satu situasi kerohanian, betapa parahnya kondisi orang-orang yang di luar Kristus. Betapa parah dan mengerikannya orang-orang yang ada di
luar Kristus. Orang-orang yang belum menerima anugerah keselamatan. Nah, ini diingatkan kembali oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus. Nah, bukan hanya itu saja saudara-saudara. Bukan hanya kondisi kita sebelum ditebus oleh Kristus, bukan hanya kita ini mati di dalam dosa. Tetapi di ayat yang kedua kita menemukan di sana ditaklukkan oleh iblis. Kita berada di bawah kuasa iblis. Ayat yang kedua di sana dikatakan demikian. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang kedua diawali dengan satu kalimat, kamu hidup di dalamnya. Kamu hidup di dalamnya. Rasul Paulus ketika menasihati ini, Rasul Paulus ingin mengatakan, ketika kamu belum percaya kepada Kristus, kamu hidup seperti mereka, kamu hidup mengakui yang dunia ajarkan, dan bahkan kamu hidup secara aktif melakukan seperti apa yang dunia ajarkan, seperti apa yang dunia lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di awal tadi di sana dikatakan mati. Nah, kalau di ayat yang kedua hidup. Tapi bukan hidup di dalam kebenaran, tapi hidup di dalam kuasa iblis, ditaklukkan oleh iblis. Nah, gambarannya seperti ini saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ini menjadi anggota baris berbaris, ya, yang ada komandannya di depan yang selalu memberikan aba-aba. Saudara-saudara kalau ada di dalam bagian anggota baris berbaris pasti akan mengikuti apa yang dikatakan komandan itu, betul ya? Kalau komandannya bilang maju jalan, ya maju. Kalau komandannya bilang belok kiri, ya belok kiri. Belok kanan, ya belok kanan. Komandannya bilang langkah tegap, ya langkah tegap. Nah, hidup di dalam kuasa iblis, hidup di dalamnya seperti ini. Kita ini bukan hanya mengiyakan, bukan hanya tahu, oh ya, iblis mengajarkan seperti ini. Ini adalah sesuatu yang tidak benar. Bukan hanya setuju dengan apa yang diajarkan iblis, bukan. Tetapi yang dimaksud di dalam bagian ini ditaklukkan oleh kuasa iblis. Ketika di sini dikatakan kamu hidup di dalamnya, yaitu ketika kita ini juga mengikuti apa yang iblis mau. Makanya di sana dikatakan karena kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu mentaati, mengikuti, mentaati. Jadi apa yang iblis inginkan ya kita lakukan. Dengan kata lain apa saudara-saudara? Hidup di dalam dosa itu sudah menjadi sebagai gaya hidup. Menjadi sebuah gaya hidup. Hidup di dalam dosa bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Hidup di dalam dosa bukan lagi sesuatu yang membuat hati ini rasanya berdesir, rasanya berdebar-debar kalau melakukan tindakan dosa, bukan. Tapi sudah ya biasa ya, ini memang satu tindakan yang sudah biasa aku lakukan. Nah, ini yang dimaksudkan di dalam bagian ini saudara-saudara. Keadaan berdosa ya. Manusia pada waktu itu, manusia mengikuti, menempati, menghidupi, berada di jalan dunia, di jalan orang-orang yang berdosa. Kembali lagi seperti di dalam Roma tadi jangan dikatakan, kecenderungan manusia selalu berbuat dosa. Kecenderungan manusia selalu berbuat dosa. Perbuatan-perbuatan dosa dilakukan. Bukan hanya dilakukan, tapi dinikmati. Dinikmati, saudara-saudara. Nah, ini yang terjadi pada waktu itu. Kondisi kerohanian yang parah, rusak, sungguh-sungguh rusak. Bukan hanya mati secara rohani, bukan hanya terbuang dari Allah, tetapi ketika mereka hidup di dalam dosa, mereka menjadikan dosa itu menjadi satu gaya hidup. Mengerikan sekali. Nah, satu-satunya jalan memang hanya melalui Yesus Kristus. Satu-satunya jalan keluar itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat 20-21,
lalu 22, 23 di sana dikatakan situasi atau kondisi manusia yang sedemikian rusak itu hanya bisa diselamatkan, hanya bisa dipulihkan kembali melalui karya Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kondisi atau status orang-orang yang ada di luar Kristus. Lalu yang ketiga, saudara, seperti apa kondisi manusia atau orang-orang yang ada di luar Kristus? Ayat yang ketiga di sana dikatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Bagian ini merupakan satu kesaksian dari Rasul Paulus. Dulu kami juga seperti mereka. Dulu saya juga seperti mereka. Mungkin Paulus mengatakan, saya dulu adalah orang-orang yang memberontak pada Kristus sebelum ditangkap oleh Tuhan Yesus. Saya dulu bahkan adalah orang-orang yang ingin menganiaya, ingin membunuh para pengikut Kristus. Dulu kami menjadi bagian mereka. Bahkan lebih jelas lagi di sana dikatakan, bukan hanya masa lalu Paulus, dulu dia adalah bagian dari orang-orang itu. Di sana dikatakan, ditegaskan ayat yang ketiga B, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Atau terjemahan lain di sana dikatakan, ya, kami secara natur aslinya kami itu adalah anak-anak kemurkaan. Nah, ini merupakan satu kebenaran, saudara-saudara. Alkitab mengatakan tidak ada orang yang tidak berdosa kecuali Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan tidak ada orang yang tidak berdosa. Alkitab memaparkan keberadaan berdosa kita bukan karena kita ini berbuat dosa, bukan. Tapi keberdosaan kita karena memang kita ini orang berdosa. Maksudnya apa, saudara-saudara? Coba kita lihat di dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Roma 5 ayat yang ke-12. Roma 5 ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa satu orang menjalar kepada semua orang. Di dalam hal ini Adam yang menjadi perwakilan kita. Ya, karena itu saudara-saudara, semua orang sudah berbuat dosa. Bahkan firman Tuhan katakan sejak dalam kandungan, sebelum lahir kita sudah berdosa di hadapan Allah. Mengapa? Karena dosa yang dilakukan oleh Adam. Atau ada yang mengatakan dosa keturunan, dosa asal, yang terus menerus turun kepada keturunan Adam. Ya, kecuali kalau ada di antara kita yang lahir dari batu meledak dus gitu, berarti memang dia bukan keturunan Adam mungkin ya. Tapi nggak ada, saudara-saudara. Semua keturunan Adam. Nah, yang terjadi adalah apa? Ada kecondongan berdosa, ada perhambaan yang dialami oleh setiap manusia. Kita tidak mau ya anak-anak kecil kita ini melakukan dosa ya. Nggak ada orang itu yang mengajarkan seseorang anak kecil sejak baru lahir itu, ayo kamu suka dendam ya, atau kamu iri, ayo kamu belajar bohong ya, nggak ada pasti. Tapi coba perhatikan, saudara, faktanya adalah apa? Anak itu mulai belajar bicara aja, itu kadang-kadang bisa mengarang sebuah cerita yang itu adalah kebohongan. Loh, saya ngajari siapa gitu? Masa orang tuanya ngajari, ayo kamu belajar bohong, dia masih kecil. Anak tanpa diajari, dia itu bisa loh memiliki rasa iri, rasa dendam tanpa diajari. Nah, ini menunjukkan apa? Memang naturnya memang berdosa.
Dan ini merupakan satu keunikan yang tidak ada di agama lain. Kalau di agama lain kan mengatakan apa? Waktu lahir kita ini putih seperti kain yang tidak ternodai atau kertas. Lama-kelamaan semakin hari semakin banyak noda dan banyak dosa. Tapi pertanyaannya saudara-saudara, jika demikian, mengapa tidak ada satu orang pun yang lolos hidup tanpa dosa dan tetap bersih? Ya, nggak bisa dijawab. Ya, seharusnya jika kita memang lahir putih bersih, pasti dari sekian miliar manusia ini, pasti akan ada satu atau dua orang yang berhasil hidup tanpa dosa, betul kan? Tapi kenyataannya nggak ada, karena memang kita ini naturnya berdosa. Natur berdosa menyebabkan kehendak dan pikiran yang berdosa. Kehendak dan pikiran yang berdosa menyebabkan tindakan yang berdosa pula. Nah, inilah yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang di luar Kristus, yang dialami oleh orang-orang yang belum menerima anugerah keselamatan. Mereka dikuasai oleh natur yang berdosa. Mereka terus-menerus hidup di dalam dosa. Nah, naturnya memang berdosa, aslinya memang berdosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada harapankah bagi manusia yang sedemikian? Secara manusia tidak ada harapan. Secara manusia tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya. Secara manusia tidak bisa keluar dari cengkraman iblis. Manusia tidak bisa menghidupkan kerohaniannya yang mati. Manusia tidak bisa melawan, tidak bisa berjuang ketika dia dikuasai oleh natur yang berdosa itu. Lalu bagaimana saudara-saudara? Di dalam ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-10, Bapak Ibu nanti bisa menemukan jawabannya. Kalau boleh disingkat, yaitu oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Manusia sama sekali tidak ikut ambil bagian di dalam proses keselamatan itu. Semua karena kasih karunia. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8, saudara-saudara, di sana dikatakan, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Hanya karena kasih karunia kita bisa dibebaskan, kita bisa dihidupkan kembali. Dan saya yakin semuanya sudah pada tahu, betul ya. Jemaat di sini semua pasti sudah hafal, paham betul yang namanya sola gratia. Hanya semata-mata karena anugerah Allah manusia diselamatkan. Poin yang bagus. Tapi pertanyaannya saudara-saudara, yang harus kita jawab, yang harus kita renungkan hari lepas hari. Ketika engkau sudah diselamatkan, ketika engkau sudah mengakui ini karena anugerah Allah, pertanyaannya, seberapa besar komitmen kita, tekad kita untuk merespon anugerah itu dengan hidup benar di hadapan Tuhan, dengan hidup menyenangkan Tuhan, dengan hidup yang mau memberikan waktu pelayanan bagi Tuhan. Itu poin lain. Itu menjadi satu perenungan bagi kita. Kita tahu, waduh, Kristus itu mati di atas kayu salib itu demi saya. Mungkin kita tahu, hafal. Tapi pertanyaannya sekali lagi, seberapa respon kita terhadap anugerah itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan itu adalah sesuatu yang gratis, anugerah. Tetapi keselamatan itu bukan sesuatu yang murahan. Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Murni, itu diberikan gratis. Tetapi bukan sesuatu yang murahan. Ada darah Kristus yang dicurahkan. Ada pengorbanan yang dikerjakan oleh Allah. Keselamatan itu adalah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma gratis. Kenapa? Karena memang manusia tidak dapat mencapai keselamatan atau menginginkan keselamatan ini, tidak bisa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi Kristen itu boleh berjalan terus seiring dengan waktu, betul ya? Kita menjadi orang Kristen tambah hari, tambah tahun semakin lama. Pelayanan
boleh semakin naik. Pelayanan tahun ini beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Rasanya kita, aku semakin memberikan hidupku pada Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita waspadai dan harus hati-hati. Jangan sampai kerohanian kita semakin terpuruk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah, keselamatan adalah anugerah. Tapi bukan berarti lalu kita menganggap remeh anugerah itu dengan hidup sembarangan di hadapan Tuhan. Tadi malam setelah saya pulang dari sebuah acara, saya ditelepon saudara saya. Ada seorang yang bernama Tommy atau Timmy, ya bukan kamu. Dari Ambon saudara. Di awal dia telepon itu sudah langsung ngomong begini, Pak, ini Pak Yakub ya? Oh bukan. Loh ini siapa? Itu nomor telepon di nomornya Grace Loan, saudara-saudara. Kan nomornya Grace Loan saya yang bawa. Jadi kadang-kadang banyak yang telepon itu macam-macam, mulai dari curhat rumah tangga, mulai curhat pekerjaan, itu kadang-kadang telepon di nomornya Grace Loan itu ya. Karena mereka mendengarkan khotbahnya kan di mana-mana. Nah, tadi malam itu telepon, Pak ini Pak Yakub, bukan. Saya staf Grace Loan. Oh iya. Pak, saya mau komentar Pak tentang video yang ada di YouTube Pak. Oh iya, silakan. Apa? Itu Pak yang tentang hypergrace gitu. Nah, terus oh ya gimana? Sejak awal dia itu mengatakan begini, wah itu pembicaranya itu Pak ya. Siapa itu? Siapa Pak Yakub? Iya, itu sesat itu. Kaget saya. Maksudnya apa ini? Sejak awal itu ngomong begitu deh. Maksudnya apa Pak? Maksudnya apa gitu ya. Masa dia mengatakan orang itu sekali selamat tetap selamat, lalu tidak perlu berbuat baik. Saya sudah langsung paham, ini mesti salah paham ini orang ini gitu ya. Gitu. Ngomong panjang lebar, dia ngomong teman saya itu setelah melihat video itu langsung datang ke saya. Kok enak jadi orang Kristen? Kalau jadi orang Kristen selamat tetap selamat, aku mau merampokkan sakarpu dewi. Dia bilang gitu. Oh gitu ya Pak. Nah, jadi Bapak ini tidak setuju dengan hypergrace. Saya nggak setuju. Dan itu pasti nggak benar itu pendetanya itu, sesat itu, ngomong gitu terus itu. Nah singkat cerita, saya itu terus ngomong gini, ini kalau tak terusin ini mesti rame, ini nggak panjang-panjang, itu 40 menitan telepon ke saya. Terus saya, Pak, saya setuju dengan Bapak, keselamatan anugerah, dan orang kalau sudah diselamatkan memang nggak boleh hidup sembarangan, saya setuju Pak. Ketika orang diselamatkan, itu harus meresponinya dengan satu kehidupan yang baik, tidak semaunya sendiri. Tidak seperti diajarkan oleh hypergrace, saya mengatakan itu. Saya setuju. Iya benar Pak, memang seperti itu seharusnya. Nah sampai di sini kami sama. Lalu setelah itu saya tanya, Pak, Bapak sudah nonton dari awal sampai akhir videonya? Sudah, saya sudah tonton. Nah saya tanya Pak, kalau menurut Bapak ini, hemat Bapak, pembicara pada waktu itu mendukung pengajaran hypergrace atau tidak setuju dengan pengajaran hypergrace, mengcounter dengan kebenaran-kebenaran yang seharusnya dimiliki oleh iman Kristen. Dia mulai bingung. Ya Bapak, tapi gini dulu ngomong lagi itu. Nah Pak, saya langsung tak potong. Nah Bapak, saya mau tanya, pembicara ini setuju dengan hypergrace atau tidak setuju dengan hypergrace? Lalu dia ngomong, ya nggak setuju sih. Dia bilang, nggak setuju. Lalu saya tanya, lah Pak, sekarang yang sesat yang mana ini Pak? Gitu ya. Yang sesat pembicaranya atau ajarannya Pak ini? Yang dibahas itu. Ngomong lagi, wah dia sesat ini. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ujung-ujungnya itu lucu saudara. Pak, hypergrace gerejanya di mana Pak? Saya mateng aku, saya, Pak Dodi istri saya itu ketika mendengar ketawa gitu. Pak, hypergrace itu nggak ada gerejanya loh Pak, bilang gitu. Jadi itu kan sebuah ajaran, betul ya. Hypergrace kan sebuah ajaran, sebuah pengajaran, sebuah doktrin. Yang salah satu ajarannya mengajarkan bahwa keselamatan anugerah, betul. Tapi kita bisa melakukan apapun. Nah kan begitu. Nah singkat cerita dia langsung tutup saudara-saudara. Nah, tadi siang telepon lagi, tapi saya bilang ini masih ada pelayanan, nanti malam mau telepon, nanti coba responnya seperti apa. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengatakan banyak orang setuju, tahu bahwa keselamatan adalah anugerah. Ketika orang menerima keselamatan memang tidak boleh semaunya.
lalu menganggap anugerah itu remeh, anugerah itu adalah sesuatu yang murahan dengan hidup sembarang. Memang itu adalah satu kebenaran, Alkitab mengajarkan. Tapi saudara-saudara, memang menjadi ironi adalah seberapa banyak orang yang juga tetap tidak mau melakukan kebenaran ini. Mereka mengakui keselamatan adalah anugerah, tapi di satu sisi mereka juga meremehkan anugerah itu dengan hidup sembarangan. Mereka tidak menganggap ini adalah sesuatu yang berharga, tapi mereka membuang begitu saja. Mungkin mereka di kepala itu sudah seperti hafalan bahwa sola gratia, keselamatan anugerah. Tapi prakteknya saudara-saudara, banyak orang yang masih tidak melakukannya. Hidup semaunya sendiri, mengeraskan hati. Bahkan menikmati dosa-dosa yang mungkin orang lain tidak tahu. Rasanya kalau aku meninggalkan dosa yang satu ini kok susah sekali. Dosa ini begitu menyenangkan. Mungkin orang lain tidak tahu. Atau mungkin juga ada berapa banyak orang Kristen ketika mengetahui kebenaran ini justru menjadi sesuatu yang menimbulkan kesombongan. Aku sudah tahu semuanya. Mengeraskan hati dengan teguran-teguran firman. Dan masih banyak lagi. Saudara saya dikasih oleh Tuhan, keselamatan adalah anugerah, betul. Satu poin benar. Dan itu memang kebenaran. Tapi pertanyaan yang lain yang harus kita renungkan, seberapa kita meresponi keselamatan yang adalah anugerah itu. Setiap orang Kristen yang sadar siapa sebenarnya dahulu, bagaimana kondisinya dahulu adalah pengkhianat besar yang seharusnya masuk neraka. Namun ketika dia sadar sekarang dia sudah selamatkan, ya, sekarang sudah ditebus oleh Kristus, mana mungkin dia akan berhenti untuk melayani Tuhan? Tidak mungkin. Orang yang terus mengingat dulu saya pengkhianat, dulu saya mati di dalam dosa dan saya ini siap-siap menuju neraka, tapi sekarang sudah ditebus. Mana mungkin dia akan berhenti melayani Tuhan? Pasti tidak mungkin. Dia akan semakin giat memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Orang Kristen yang ingat bahwa dulu adalah hina karena dosa dan sekarang dimuliakan karena penebusan Kristus, mana mungkin dia akan menjadi sombong? Nah mungkin. Nah mungkin. Alasannya apa untuk menyombongkan diri? Tidak ada. Dulu hina, kita ini hina dulu itu. Tapi karena Kristus kita dimuliakan. Mana mungkin kita bisa sombong? Tidak bisa. Kalau dulu kita mengingat hidup kita kacau balau, nah sekarang sudah menjadi milik Kristus, mana mungkin kita berhenti untuk belajar mengenal Kristus? Pasti kita akan terus-menerus belajar mengenal Kristus. Kenapa? Semakin kita mengenal Kristus, maka kita semakin intim dengan Kristus. Dan kita akan semakin sadar, saudara-saudara, saya ini sebetulnya siapa di hadapan Tuhan? Saya ini adalah orang yang najis di hadapan Tuhan. Semakin sadar betapa najisnya kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita kembali, dulu kita sebelum mengenal Kristus itu seperti apa? Kita ini rusak luar dalam. Kita ini rusak luar dalam. Kita ini adalah orang yang terhina, terbuang, terpisah dari Allah, yang seharusnya menerima hukuman kekal. Tapi sekali lagi puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kita menerima anugerah keselamatan. Mari kita tundukkan kepala, saudara-saudara. Saya mengajak kita untuk merenungkan apa yang selama ini sudah kita kerjakan. Mungkin selama ini kita sudah tahu kebenaran, tapi bagaimana kita menghidupi kebenaran itu? Mari saya mengundang kita semuanya, kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Jikalau selama ini kita mengeraskan hati kita, mari kita kembali melembutkan hati kita. Saya mengajak kita untuk kita menyanyikan ref dari pujian yang pertama kali kita nyanyikan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus hidupku.
kuasa darah-Mu, Kau telah tebus Ya Yesus. dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore hari ini mari kita sekali lagi mengingat hidup kita, melihat keberadaan kita. Apakah kita selama ini sudah memiliki satu komitmen berjuang terus untuk hidup di dalam kebenaran? Kondisi kita dulu mati. Kondisi kita dulu adalah orang yang terbuang, orang yang terpisah dari Allah, orang-orang yang patut dimurkai. Tapi karena anugerah Allah kita diselamatkan. Kita bersyukur karena anugerah Allah. Bukan hanya kita berhenti bersyukur karena anugerah Allah. Mari kita kembali mengambil satu komitmen untuk hidup benar di hadapan Allah. Mari kita pujikan sekali lagi ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus hidupku. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Benar Tuhan, Kau telah tebus dosa kami. Pengudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, oleh kuasa darah-Mu kami menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu kami boleh memperoleh keselamatan. Jikalau selama ini mungkin kami senantiasa mengeraskan hati kami untuk kami tidak taat pada Tuhan, mungkin kami selama ini terus menerus hidup di dalam dosa-dosa kami. Pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan, Tuhan mengingatkan kami kembali betapa menderita, betapa hina, betapa mengerikannya orang-orang yang di luar Kristus. Betapa kami dulu juga mengalami hal yang demikian. Tapi kami bersyukur sekali lagi oleh karena kuasa darah Tuhan,
kami menerima anugerah kehidupan. Ajar kami untuk kami terus berjalan di dalam kekudusan-Mu. Kuatkan kami, mampukan kami untuk kami mengambil komitmen. Kami mau hidup menyenangkan Tuhan. Dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam setiap hal yang kami kerjakan, kami sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang atasan, sebagaimana Tuhan tempatkan kami dimanapun, biarlah ajar kami Tuhan, nanti kami boleh menghidupi kebenaran yang sudah kami ketahui. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang menenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.